kembali lagi kita di ibadah anak sekolah minggu HKBP Jalan Simalingkar B, Resort Kuala Bekala. Oke, ayo kamu apa kabarnya? Iya, kalau Kak Yanti bilang anak sekolah minggu apa kabarnya, maka kamu akan menjawab sehat, luar biasa, yes. Oke, Kak Yanti coba ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Oke, tetap semangat ya, walaupun kita ibadah online. Iya. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada minggu ini, ada baiknya kita mempersiapkan senjata rohani kita. Ayo, apa itu? Iya, yang pertama kita mempersiapkan Alkitab. Mantap. Yang kedua, iya, mempersiapkan kidung jemaatnya. Oke, yang ketiga, yuk. Apa? Oke, hati dan pikiran. Mantap. Tetap semangat. Oke, kita sudah mempersiapkan 3 senjata rohani kita. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu, duduk yang tenang, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pujian surga mengucapkan kepadamu Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kami kesehatan, napas kehidupan yang hanya daripadamu. Ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau masih menyertai ibadah kami ini Bapa di awal. Kiranya Engkau juga berkenan menyertai hingga sampai pada akhirnya. Engkau berkati hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan. Kau siapkan hati dan pikiran kami, tuntun kami Bapa, untuk kami dapat mendengarkan baik nantinya Bapa. Masih Allah Bapa yang baik, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Oke, sebelum kita menonton firman Tuhan, mari kita ke satu lagu pujian, yaitu dengan judul Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab,
adik-adik sekolah minggu, hari ini kembali kita bertemu untuk mendengar firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, walaupun kami mendengarkannya melalui media sosial. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya keadaan ini tidak membuat iman kami semakin surut, tetapi berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu kiranya kami boleh bertumbuh dan boleh semakin percaya kepada Kristus. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami hendakkan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman-Mu, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca khotbah untuk minggu ini yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat 10. Mari kita buka Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat 10. Kita membacanya secara bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Sekolah minggu yang baik, hari ini kita kembali bertemu melalui khotbah minggu. Kiranya adik-adik sekalian tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, tetap kuat di dalam menjalani aktivitas setiap hari. Terlebih di tengah pandemi virus corona, kita masih belum bisa bertemu di gereja kita untuk beribadah. Tetapi walaupun demikian, firman Tuhan akan tetap kita dengarkan. Firman Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan adik-adik sekalian boleh tetap mau mendengarkan firman Tuhan dan beribadah, sehingga firman itulah menjadi kekuatan kita dalam melakukan aktivitas. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, di minggu ini kita masuk kepada minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik minggu merdeka dari perbudakan. Yang dimaksud di sini merdeka dari perbudakan adalah merdeka dari perbudakan bukan perbudakan penjajah seperti penjajah bangsa Indonesia ketika belum merdeka, tetapi kita harus merdeka dari perbudakan dosa. Itu yang harus kita merdekakan adik-adik sekalian. Dan tepat di minggu ini juga kita akan memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia. Sebagaimana dulu para pahlawan kita memperjuangkan negara ini, dan kini kita sudah merdeka dari penjajah, dan kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Demikian juga kita harus merdeka dari dosa-dosa. Nah, adik-adik sekalian, pertama sekali Inang mau bertanya, apa itu dosa? Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu dosa? Nah, adik-adik sekalian,
Dosa itu adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan dan hukum Taurat. Segala yang bertentangan dengan firman Tuhan dan hukum Taurat. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan selalu mengajarkan kebaikan, kasih, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah, itu semua adalah buah dari firman Tuhan. Itulah yang harus dilakukan oleh sekolah minggu. Di luar daripada itu, mencuri, memukul teman, melakukan dosa yang lain, itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan dan hukum Taurat. Firman Tuhan dan hukum Taurat, kita diperintahkan untuk melakukan kasih yang diajarkan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian, apakah semua manusia sudah berdosa? Apakah semua manusia yang sudah diciptakan Tuhan ini berdosa? Jawabnya, ya, betul. Semua manusia di dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Siapa manusia pertama sekali jatuh ke dalam dosa? Ayo, ada yang tahu? Ya, manusia pertama jatuh ke dalam dosa adalah Adam dan Hawa. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pohon larangan Tuhan, tetapi mereka mau menuruti iblis dan memakannya, sehingga mereka mendapat hukuman yang setimpal. Hukumannya adalah mereka harus menderita dan mereka harus bersusah payah mencari makanannya, dan mereka harus bekerja keras sehingga mereka boleh melanjutkan hidupnya di dunia ini. Mereka diusir dari Taman Eden. Nah, adik-adik sekalian, apa yang hendak kita ambil daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa ini adalah bahwa Tuhan akan menghukum orang yang melanggar perintahnya. Tuhan akan adil menghukumi orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kira-kira ada enggak yang mau dihukum Tuhan? Hayo, tentu kita semua tidak ada yang mau mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi kan kita sudah berdosa, Inang. Ya, betul. Kita semua sudah berdosa dan kita sudah ditegur. Tetapi ajaibnya, baiknya Tuhan itu kita diselamatkan. Apakah betul kita diselamatkan? Apakah benar kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa? Ya, betul. Siapa yang menyelamatkan kita, adik-adik? Salib yang di atas. Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menyelamatkan semua manusia yang berdosa, asalkan dia percaya. Ya, kita sudah jatuh ke dalam dosa. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 bahwa dikatakan di sana, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik sekalian, upah dosa adalah maut. Artinya upah dosa sama dengan mati. Tetapi kasih karunia Tuhan Allah turun kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Apa isinya? Ada yang tahu? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah upah manusia yang ditebus. Nah, adik-adik sekalian, melalui khotbah kita hari ini, melalui 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 ini kita diingatkan supaya kita
yang berdosa ini mengakui. Kita mengakui bahwa kita ini adalah berdosa. Oleh karena itu, setiap kita beribadah ada tahap pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Mari kita mengakui dosa kita. Sebab apa katanya kalau kita tidak mengakui dosa? Kita telah membuat Allah tidak benar memberikan firman-Nya. Tetapi mari kita akui dosa kita dan mari kita menyadari dosa kita supaya kasih Tuhan itu nyata dan besar untuk kita. Kemudian Allah itu setia dan adil. Mengapa dikatakan demikian? Allah setia tetap mengasihi manusia ciptaannya. Walaupun manusia itu berdosa, tetapi Allah ingin manusia itu menjauhkan diri dari dosa sehingga ia ditebus. Kemudian yang terakhir, firman Allah harus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Tahu lagu? Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan, katanya. Itulah dosamu, relakanlah hatimu, artinya sadari dan akuilah kesalahan dan dosamu. Minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia, Allah itu adalah sobatmu yang setia. Mari percaya kepadanya, ceritakan keluh kesahmu kepadanya. Baru lama menunggumu, Tuhan Yesus menunggu kita supaya kita datang kepadanya. Baru silakan dia masuk. Mari silakan dia masuk ke dalam hati kita. Baru dosamu dihapuskan. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan ini menguatkan kita supaya kita menjauhkan dosa dari hidup kita. Apakah dosa itu tadi? Dosa adalah perbuatan yang melanggar firman Tuhan dan hukum Taurat. Dosa adalah ketika kita tidak melakukan kasih dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini semakin bertumbuh dan semakin berbunga dan berbuah di dalam hati adik-adik sekolah minggu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami, yang memampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Ketika kami harus merdeka dari perbudakan dosa, Tuhan Allah, berikanlah kami hikmat sehingga kami boleh menjauhkan diri kami, menjauhkan perbuatan kami daripada dosa-dosa. Ajar kami Tuhan untuk tetap dekat akan firman-Mu, sehingga kami tidak pernah menyeleweng dari firman-Mu. Ajar kami tetap Tuhan untuk setia melakukan apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang mau turut dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang setia dan merdeka dari dosa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa manusia adalah manusia yang merdeka. Begitu juga dengan umat Kristen, terlebih juga ya Tuhan, untuk di bulan ini kami bangsa Indonesia hendak memperingati hari kemerdekaan negara kami. Tepat di esok hari Tuhan, negara Indonesia memperingati hari kemerdekaannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur di usia Indonesia ke-75 ini, Engkau memberkati setiap pimpinan kami Tuhan. Terlebih di saat ini
di masa pandemi virus corona kami belum bisa merasakan perayaan seperti yang sebelumnya Tuhan. Tuhanlah kiranya menyertai kami, memberkati kami, memberkati negara kami ini Tuhan, menyembuhkan negara kami ini dari sakit penyakit virus corona. Tuhan, kami juga sangat memohon terlebih untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta semua para pemimpin negara kami. Pelihara hidup mereka Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari virus corona, sehingga Bapak Presiden kami boleh tetap dalam keadaan sehat, melakukan setiap aktivitasnya, dapat dalam keadaan sehat, mengambil setiap keputusan yang tepat. Ajari beliau Tuhan, berikan hikmat daripadamu, sehingga beliau boleh mengambil keputusan yang tepat untuk dilakukan di negara kami ini. Tuhan, kami juga turut mendoakan gereja yang kami kasihi HKBP. Di dalam tahun ini mereka juga hendak melakukan sinode godang. Kiranya sinode godang boleh berlanjut ya Tuhan di dalam keadaan merdeka seperti bangsa dan negara kami. Demikian juga kami Tuhan, kami turut mendoakan semua keluarga jemaat-Mu. Kiranya mereka di dalam keadaan sukacita tetap dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan. Berkati semua orang tua yang harus bekerja di luar rumah. Berkati seluruh anak-anak yang harus belajar dari rumah atau harus pergi ke sekolah. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kiranya iman kami tetap harus bertumbuh ya Tuhan, dan kami tetap berpengharapan Tuhan akan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami menyampaikan doa-doa permohonan kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa kami ini melalui Kristus Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Namun kita akan angkat lagu satu pujian, yaitu I Love You Jesus. Untuk menutup ibadah minggu kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat adik-adik sekalian. Kiranya kita tetap boleh semangat dan boleh tetap merdeka dari dosa, dan kita merdeka untuk negara Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai kita dan kita tetap sehat dan boleh menjaga daya tahan tubuh kita dalam melakukan aktivitas. Selamat belajar dari rumah. Kiranya jangan adik-adik sekalian mau jatuh ke dalam dosa. Melalui firman Tuhan hari ini, kiranya adik-adik boleh semakin baik dan semakin dekat akan firman